menegangkan, dan bikin senam jantung. Mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan laga semifinal antara Indonesia versus Thailand malam tadi. Para penggawa Garuda Muda menunjukkan mentalitas seorang petarung sejati selama 120 menit di lapangan. Meski sempat tertinggal terlebih dahulu, namun anak asuh dari Coach Gerald pantang menyerah begitu saja. Mereka menunjukkan perjuangan luar biasa, hingga akhirnya epic comeback pun terjadi. Setelah pertarungan mentalitas dalam drama adu penalti, sebuah pertandingan yang cukup menarik dan bahkan sampai mendapatkan sorotan dari berbagai media asing. Tak sedikit yang menganggap kalau laga Indonesia versus Thailand malam tadi vibes-nya sudah kayak laga final saja, karena semua pemain memberikan semua kemampuannya di atas lapangan. Timnas Indonesia U23 kembali menegaskan diri sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara setelah sukses menembus partai final Piala AFF U23 2025. Kepastian itu didapat usai menyingkirkan Thailand dalam laga semifinal yang menegangkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 setelah 120 menit, pasukan Garuda Muda berhasil menaklukkan Gajah Perang melalui adu penalti dengan skor 7-6. Tentu saja, kemenangan ini bukan hanya tiket menuju final, tetapi juga simbol semangat juang dan keberanian para pemain muda Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ya, sejak awal, Indonesia langsung menunjukkan dominasinya dengan menguasai bola mencapai 78% di babak pertama. Tim asuhan pelatih Gerard Van den Boeck berusaha tampil agresif untuk membongkar pertahanan Thailand yang gameplaynya kelihatan ngincer counter. Siapa sangka semifinal ini akan menjadi ladang peperangan mental dan fisik. Dari awal, wasit meniup peluit, pertarungan melawan Thailand bukan hanya soal 11 melawan 11, tapi soal nyali, harga diri, dan semangat tanah air. Mereka bukan tim sembarangan. Thailand U23 datang dengan sejarah, dengan struktur akademi yang kuat, dan dengan mental juara yang sudah terbentuk dari generasi ke generasi. Tapi Indonesia datang dengan satu bahan yang tak bisa dibeli. Meski pada babak pertama, banyak yang menganggap pertandingan cukup membosankan. Selain karena Indonesia minim kreativitas, Thailand juga memilih untuk bermain menunggu. Meskipun sesekali mereka memiliki peluang yang cukup berbahaya dari permainan counter yang mereka terapkan. Sementara pada babak kedua, masukan dari pelatih dari locker room pemain langsung memberikan dampak nyata, di mana para kedua tim mulai berani tampil menyerang dan tempo pelan-pelan mulai naik. Di mana Thailand juga lebih berani tampil lebih terbuka meskipun prinsip bermainnya masih sama. Sial bagi Garuda, di menit ke-60 sebuah kesalahan passing dari Dion sanggup berbuah counter cepat yang dimanfaatkan dengan baik oleh Yotsakorn Burapa. Jelas, gol ini langsung membuat supporter Indonesia terdiam karena merasakan tekanan dari ketertinggalan. Namun, di saat semua merasa ini akan berakhir dan saat semua sudah pasrah, disitulah semangat Garuda Muda tak pernah padam. Dan benar saja, setelah Van den Boeck memutuskan untuk main lebih pragmatis, tepat di menit ke-83, James Raven, ujung tombak Indonesia, datang menjadi penyelamat. Ya, dengan keberanian dan ketepatan, ia melepaskan sundulan yang bersarang ke gawang Thailand. Langsung saja, Stadion Utama Gelora Bung Karno meledak dalam sorak-sorai, seolah-olah bumi Jakarta berguncang. Skor menjadi 1-1 dan momentum kembali ke tangan Indonesia.
Namun ini belum berakhir, karena ternyata selama 90 menit penuh kedua tim masih sama kuat. Extra time dimainkan, memasuki 2 kali 15 menit tambahan, pertandingan seolah berubah jadi medan tempur sungguhan. Thailand yang kelelahan mulai bermain lebih keras, 2 tackle berbahaya, sempat membuat Jens Reven tergeletak di rumput dan butuh perawatan. Wasit harus mengeluarkan kartu kuning berkali-kali. Total, ada 7 kartu kuning sepanjang laga, 2 untuk Indonesia, 5 untuk Thailand. Angka yang cukup menggambarkan betapa panasnya laga ini. Meski begitu, 30 menit tambahan waktu nggak bisa membuat perbedaan. Kedua tim masih sama kuat. Dan tibalah kita di ujian akhir, adu penalti. Fase di mana semua soal mental. Stadion hening, bahkan para komentator pun mulai melambatkan suara. Penonton berdiri, tangan-tangan menutupi wajah. Beberapa pemain saling berpegangan tangan. Dan dalam momen ini, Indonesia menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Sempat tertekan manakala Robby Darwish gagal. Kemudian ketika Hoki Caraka, yang kita tahu jadi sorotan netizen, maju sebagai penendang kelima. Semua tegang, seolah berkedip pun tak sanggup. Akan tetapi, Hoki yang tahu dirinya memikul beban besar sanggup memperpanjang nafas Garuda. Dan momen itu seolah jadi titik balik bagi Garuda. Karena yang terjadi ketika Yotsakorn Burapa yang sebelumnya mencetak gol untuk Thailand gagal mengeksekusi penalti usai tendangannya sukses ditepis Ardiansyah yang seketika memicu ledakan kegembiraan di seluruh stadion. Sampai pada akhirnya Buffon sanggup menuntaskan semuanya untuk membawa Garuda melaju ke final, menantang pasukan Nguyen yang di match lain mengalahkan Filipina 2-1. El Patok kena mental di GBK. Yotsakorn Burapa atau El Patok sempat mencuri perhatian saat mencetak gol ke gawang timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Aksinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno usai dirinya nyaris membawa Thailand melangkah ke babak final. Namun nasib berkata lain, dari pahlawan, Burapa berubah jadi sorotan negatif usai gagal mengeksekusi penalti dalam drama adu tos-tosan. Tendangannya yang meleset ikut mengubur harapan Thailand, sekaligus mengantar Indonesia ke partai puncak. Sepakan Yotsakorn Burapa cukup keras dan terarah, namun kiper timnas Indonesia U23, Muhammad Ardiansyah, mampu bergerak cepat dan membaca arah bola. Dan setelah pertandingan usai, Yotsakorn Burapa mengakui jika dirinya gugup, sehingga striker berusia 22 tahun itu tidak menjadi 5 penendang utama timnas Thailand U23. Saya merasa kurang percaya diri menjadi 5 eksekutor utama tendangan penalti, tapi saya harus menendang, katanya kepada awak media. Iya, sementara di sisi lain, meski sempat terpuruk, Yotsakorn Burapa menolak menyerah. Sang striker muda bertekad untuk segera bangkit, sebab ada banyak turnamen yang akan diikuti oleh timnas Thailand U23. Dalam waktu dekat, timnas Thailand U23 akan berlaga di babak kualifikasi Piala Asia U23 2025. Yotsakorn Burapa ingin tampil apik pada ajang itu. Selanjutnya saya harus meningkatkan diri untuk laga perebutan posisi ketiga dan ajang lain seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026, tegasnya. Thailand akui mentalitas para pemain Garuda Muda. Meski kecewa dengan hasil yang diraih timnya, Tawachai tetap menunjukkan sportivitas tinggi dan mengakui kehebatan Garuda Muda yang sukses melangkah ke partai final. Pertandingan ini menjadi bukti betapa sengitnya persaingan dua kekuatan muda Asia Tenggara. Dan pelatih Thailand pun tak sungkan untuk mengakui mentalitas para pemain Garuda Muda yang sudah mulai meningkat seiring berjalannya waktu. Dan kini Indonesia memang cukup layak untuk dijadikan sebagai salah satu kiblat sepak bola di Asia Tenggara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia U23
yang berhasil lolos ke final Piala AFF U23 2025. Jika kita bicara soal pertandingan hari ini, itu adalah laga yang sangat bagus. Kedua tim bermain dengan sangat baik dan pertandingan berlangsung fair play. Kalau melihat tim kami, memang masih ada beberapa kesalahan, tapi di sisi lain, kami juga mampu menciptakan banyak peluang. Sayangnya, kami tidak bisa memanfaatkannya menjadi gol, ujar Tawacai dalam konferensi pers setelah pertandingan. Dan terlepas dari apapun, apa yang ditunjukkan oleh para punggawa Garuda jelas luar biasa. Meskipun masih ada banyak PR yang harus segera dibenahi oleh Coach Gerard, terutama soal gaya permainan timnas yang cukup monoton dan terlalu tergesa-gesa. Apalagi di laga final nanti, Indonesia akan bertemu tetangga yang julidnya minta ampun, yakni Vietnam. Jika kalah ya udah mereka bakal merujak Indonesia habis-habisan. Maka dari itu, Coach Gerard harus segera berbenah karena selangkah lagi Indonesia bisa juara.